Lahumul Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus salisu fi adabil muta'allimi ma'a syaikhihi wa fihi isna asyara naw'an minal adab. Al-babu utawi bab as-salisu kang kaping 3 iku fi adabil muta'allimi ing dalem pertelaaken tata kramane wong kang belajar ma'a syaikhihi ing dalem sertane gurune muta'allim ing dalem sertane gurune al-muta'allim wa fihi lan iku ing dalem al-babis salis isna asyara utawi rolas abane nau'an warnane minal adabi saking tata kramane. Al-awwalu utawi kang awal iku yang bagi sayubjo litalibi kaduwe wong kang golek ilmu apa ayu qaddima yento dhisikaken sapa talib an-nadhara ing angen-angen an-nadhara ing angen-angen wa yastakhira lan yento jaluk bagus atau nyuwun bagus atau istikharah sapa at-talib Allah ing Gusti Allah taala fiman ing dalem wong ya khuduh kang bakal ngalap sapa talib al-ilma ing ilmu anhu saking man wa yaktasibuh lan ngalap sapa talib husnal akhlaqi ing baguse akhlak wal adab lan adab minhu saking man wal yakun lan becik ana sapa man lan becik ana sapa man in amkanah lamun kongang sapa talib iku mimman setengah sangking wong sabatat kang tetep opo ahliyatuhu ka ahliyane man opo ahliyatuhu ka ahliyane man wa tahaqqaqat lan dadi nyata opo syafaqatuhu sifat welas asieman opo syafaqatuhu sifat welas asieman wa zaharat lan pertelo opo muru'atuhu keprawirane man apa muru'atuhu keprawirane man wastaharat lan
kunjara apa siyanatuhu oleh ngreksane man apa siyanatuhu oleh ngreksane man wa kana lan ono sapa man iku ahsana luweh apik-apike wong apane ta'liman oleh mulange wa ajwada lan luweh bagus-baguse wong wa ajwada lan luweh bagus-baguse wong apane tafhiman oleh mahamaken apane tafhiman oleh mahamaken fa'amba disalafih moko dan riwayataken saking sebagiane ulama salaf opo hadal ilmu utawi ikilah ilmu hadal ilmu utawi ikilah ilmu iku dinun agama iku dinun agama fanduru moko padha ningalono sapa sira kabeh moko padha ningalono sapa sira kabeh amman saking wong amman saking sapa gitu ki amman saking sapa tak khudunah kang bakal ngalap sapa sira kabeh tak khuduna kang bakal ngalap sapa sira kabeh dinakum ing agamane sira kabeh dinakum ing agamane sira kabeh. Bab yang ketiga ini menjelaskan tentang tata krama atau adab yang harus dimiliki oleh seorang muta'alim ketika bersama dengan gurunya. Wa fihi isna asyara naw'an minal adab. Dalam bab ini terdapat 12 macam adab atau tata krama. Al-awwal yang pertama yang bagi li talibil ilmi atau li talib ayyuqaddiman nadhar. Bagi santri itu hendaknya mendahulukan istikharah, mendahulukan angan-angan bentafakur sebelum dirinya itu berangkat untuk mengaji atau bersekolah. Wa yastakhirallaha ta'ala fi man ya'khudul ilma anhu, dan hendaknya dia itu istikharah, meminta petunjuk kebaikan kepada Allah terkait siapa orang yang akan diambil ilmunya nanti. Jadi menajuan dan kaidah ulama-ulama terdahulu itu mengarah dan mengacu pada guru yang akan diambil ilmunya. Guru sebekal epodut ilmunah. Napa boleh nikah urusan agama. Urusan agama nikah persoalan yang begitu memprioritaskan keabsahan sanad ke atas. Kayak ini menurusan ilmu agama yang diprioritaskan dalam menentukan pilihan itu adalah keabsahan sanad keilmuan ke atas. Karena zaman mangken banyak orang setak ngaji kira moro mulang ngaji. Banyak orang setak mondok kemudian ngobu santreh pondokan. Banyak orang
saya tak pernah menekuni di bidang keilmuan, kemudian berbicara masalah ilmu. Hanya sekedar comot di Google, comot di YouTube dan lain-lain, kemudian berbicara ilmu. Ini musibah yang ramai di akhir zaman ini kan. Padahal kita tahu sanad keilmuan dalam agama itu sangat penting kan. Sanad itu penting banget. Jadi tradisi-tradisi keilmuan sejak zamannya Rasulullah sampai mangken itu tetap terjaga dan tidak ada sedikit pun yang dirubah karena berdasarkan ya sanad itu. Itu nanti diambil dari orang-orang terpercaya juga yang memiliki kredibilitas yang sangat kuat, sepancen bagus dalam neku keajaran Rasulullah. Sehingga karena fitnah itu begitu banyak nang akhir zaman, maka banyak aliran-aliran yang berbeda-beda, aliran-aliran seberbeda. Biar oning dalam bab teologi saja itu ada kelompok Mu'tazilah, ada kelompok Mujassimah, ada kelompok Ahlus Sunnati wal Jamaah, dan masih banyak yang lainnya. Dan itu pentingnya sanad di sana. Kita ngambil dari guru yang secara teologi dia itu menganut faham apa, Ahlus Sunnah atau tidak, alirannya apa, kemudian berguru pada siapa, komitmen apa enggak dalam menekuni keilmuannya. Itu semuanya harus sepertama kudu ngenangan ben istikharah ke pangeran siapa yang layak. Lamun nak mangken nikah yang menjadi acuan itu kan sarana. Engki kan. Badan nak montuk sik jelingaki kiai nah men mangken. Kiai siapa ya? Ustadz sing ngajar siapa? Tang guru saya bakal ngajar siapa? Kan punten. Engkau si mondok edisa. Kira-kira beda tuh pun edisa. Engkau meleleh tak posang. Kira-kira kamarnya terawat apa enggak ya? Fasilitasnya bagus apa enggak ya? Karena nyaman apa enggak ya? Dah, itu kalau sekarang. Mungkin bentar. Semak di songai apa enggak pondok ya? Sejelingaki itu malah tempat bukan siapa yang akan diambil ilmunya. Wa yaktasibu husnal akhlaqi wal adabi minhu. Dan nanti kita juga harus ngenangan ben istikharah ke pangeran tentang seseorang yang nanti akan kita ambil akhlak dan adabnya. Detih nak kanak badai pendidikan itu sebetulnya ngambil hanya dua hal. Sepertama ilmu dari guru, senomor dua akhlak dan adab dari guru. Tak lebih dari itu. Dua inilah yang menjadi tolak ukur kepada siapa kita mengambil. Falyakun wal yakun in amkana mimman sabatat ahliyatuh. Dan hendaklah jika ini mungkin kita memilih guru yang betul-betul memiliki keahlian di bidangnya. Guru yang betul-betul memiliki potensi di bidangnya. Men sampeyan nyareh ilmu agama, ya nyareh ke guru sepancen faham agama. Faham ilmu agama. Men sampeyan di situ nyareh ilmu formal, maka cari guru yang memiliki keahlian di bidang formal.
Jadi semua itu punya keahlian masing-masing. Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Ketika suatu persoalan itu diserahkan kepada seseorang yang tidak memiliki keahlian, tak memiliki keahlian di sana, maka tunggulah kehancuran. Artinya setiap guru itu punya potensi masing-masing. Per guru itu punya kemampuan masing-masing. Ini jika yang menjadi acuan guru lah. Ketika yang dijadikan acuan itu seorang guru, maka kita harus melihat guru ini ahlinya di bidang apa. Makanya tak heran ulama-ulama zaman dimin menyari ilmu sesuai kala bentuk sunnah. Bedah ulama-ulama Nusantara kita seperti Al-Mukarram Ki Haji Abdul Karim pendiri Lirboyo. Beliau itu dalam satu waktu ketika pulang dari pondok ke Kholil Bengkalan, karena beliau itu satu periode dengan Ki Hasyim Asy'ari kan? Satu periode Ki Hasyim Asy'ari Jombang, pendiri Nahdlatul Ulama. Ketika beliau itu boyong, kebetulan Ki Hasyim ini kepon pertama sebelum beliau sudah boyong. Ambu dan masyhur sudah punya pondok di Jombang, di Tebu Ireng. Akhir Ki Abdul Karim ini ke Sleman, tak langsung ke Lirboyo, itu tidak. Mampir dulu ke Tebu Ireng, rehat sejenak lah di sana. Berapa tahun? Sekitar 4 tahun di sana. Ngapain? Montut ilmu nah Ki Hasyim Asy'ari. Karena pada saat itu Ki Hasyim Asy'ari terkenal dengan ilmu hadisnya. Jadi beliau Sleman dari kama Bengkalan, boyong dari Bengkalan, mampir nang Tebu Ireng, memperdalam ilmu hadis kepada Ki Hasyim Asy'ari. Karena Ki Hasyim terkenal ulama yang memiliki kemampuan di bidang hadis. Ini saya celingaki guru berarti. Tidak menyia-nyiakan kesempatan pada saat itu, ternyata tojunah ke Abdul Karim Terro mondok ke nyari ilmu itu tidak diterima oleh Ki Hasyim, melainkan beliau diterima bukan sebagai santri tapi sebagai pengajar. Gelem Ki Hasyim nikah Ki Abdul Karim mondok kasa, tapi syarat cek dadi santri kudu ngajar. Jadi santri mondok ke langsung dadi ustad. Pada saat itu juga Ki Hasyim Asy'ari menimba ilmu kepada Ki Abdul Karim. Dalam urusan ilmu apa? Fan alat, ilmu nahwunya. Karena Lirboyo Ki Abdul Karim nikah salah satu ulama yang terkenal dengan ilmu nahwunya kan. Ya maklum karena pancen memperdalam ilmu nahwu itu kepada Syekhona Kholil Bengkalan. Akhirnya keduanya sama-sama ifadah wal istifadah, sama-sama mengajar dan sama-sama ngambil ilmu. Itu ulama-ulama dulu. Ada yang di situ hijrah dari satu wilayah menuju ke kota Bukhara. Yang dituju adalah Imam Bukhari. Untuk apa jauh-jauh ke sana? Untuk belajar ilmu hadis. Kemudian ketika belajar fikih pindah ke ulama yang faqih, sepancen ahli fikih. Lah itu orang-orang terdahulu. Sing kejelas sanad ilmu fikihnya ke siapa? Sanad ilmu hadisnya kepada siapa? Mon mangken ke siapa gue? Ke YouTube, ke TikTok, ke Facebook. Ada semuanya dicomot senajan berasal dari orang-orang yang memiliki pemahaman yang berbeda dengan kita.
Dan kadang nak kanak ni kemacah di media sosial itu ndak dilihat dulu pengarangnya siapa, latar belakangnya siapa, bagaimana biografinya. Kadang ulama madhab Hanafiyah diambil ilmunya sebagai pedoman dalam menjalani ubudiyah, yaitu diambil dari ilmu fikihnya. Ternyata penulisnya ulama Hanafiyah, kita Syafi'iyah. Lah ada kita mengucap kunut tidak disunnahkan. Loh. Ini selama ini berarti tang guru keliru berarti. Dia kunut detek sunnah kiri ya mak. Engkau lambok ngaji langgar esoro kunut. Keliru tang guru. Lah guru lek si keliru. Kakek sekeliru belajar. Ini kepenting. Wa tahaqqaqat syafaqatuhu. Yang nomor 2, sebisa mungkin kita itu menemukan guru yang memang betul-betul nyata kasih sayangnya. Semekeren kebaikan panjenengan di masa yang akan datang. Nika tafsirin sareng sebagian masyayikh maksud syafaqah itu santreh yang kep anak. Gempang senika. Santreh betul-betul yang kep anak. Derema santri yang kep anak nika mentade SRN, mentak ngacih SRN, mentak ngakan SRN sorongakan, menkleroh kikirin, bahkan mensyarah etokol. Aji berarti guru ni serongku takut sambian ni celaka. Bukan begini. Beda santri keluar dek merwah mata dek tak tahu dah torot lah dah tak ada beri tangan nak. Pak saya ndak paham saya gimana maksudnya ini. Dah torot lah penyan kaki lah ruwet. Bedenak kanak misalkan tak ngakan le toro tasaluk celok lah alkung lah alkung. Itu nyaman kan tek yang kep anak orang lain. Menyakep anak itu bebas kanak guru. Ongguan. Kelero sukuni akikir. Kelero sukuni akikir. Ya pancen nyakep anak. Jarang seorang ibu kepada anaknya, seorang bapak kepada anaknya, dia memiliki keseriusan dalam mendidik sebebas-bebasnya. Gitu ki. Wa zaharat muru'atuhu, dan memiliki kewibawaan yang nampak. Wastaharat siyanatuhu, memiliki penjagaan yang sudah masyhur. Wa kana ahsana ta'liman, dan guru itu termasuk tipe guru yang paling bagus dalam mengajar. Wa ajwada tafhiman, dan sangat bagus dalam memberikan pemahaman. Menerangake ini kejelas gamblang dan mudah difaham. Ini bahasanya Syekh Hasyim Asy'ari. Beni geruwang wang paham kana tak paham apa nak mau tak paham ke kurang ajar pokoknya tak ngidingake ternyata ngidingake keng senerangake orang paham. Ya nyaman manusia kana manusia. Guru itu juga punya kelebihan masing-masing, dan guru itu juga punya keterampilan dalam berbicara yang berbeda-beda. Itu masalah vokal. Akan tetapi lebih baik dan lebih bagus apabila ilmu itu disampaikan dengan jelas dan gamblang. Dengan jelas dan gamblang. Kenapa boleh pelajaran yang ruwet banget, kemudian guru yang menerangkan itu pun bingung bagaimana cara menerangkannya. Contoh masalah matematika. Bab MTK, terangake mulai dari awal ke budi, guru ne posang sederangake.
Alat bulat dari A sampai M. Boleh ke A, boleh ke Z. Dah. Ketika guru sudah bingung, maka jangan ditanya, murid pasti paham. Jangan ditanya, murid itu pasti paham. Tak mungkin paham. Karena kadang keterangan yang sudah gamblang pun ketika penyaman pelajaran itu termasuk pelajaran yang berat untuk difaham. Ada kadang tak paham kan. Ada kadang tak paham. Tapi beda juga seorang guru itu tajam atenah walaupun lesannya tak pati tajam. Sampean jangan menafikan ini juga. Karena banyak empian menoning yang menjamek mengumpulkan kitab-kitab korasan, biasanya kitab-kitab Ramadan nih kasa, yaitu Syekh Yasin Asmuni Ki Tretan ben Beleduh. Itu beliau alim allamah, alim allamah. Kumpulan kitab yang dikumpulkan oleh beliau, dihimpun oleh beliau, itu banyak banget. Tapi beliau itu tak patih pintar dalam urusan pidato. Berarti tajam ateh ben pikir, tapi tak patih tajam lesan. Apakah itu bisa diambil faidah ilmu? Masih bisa dan sangat-sangat bisa. Lah saya maksud ke Hasyim Asy'ari ini ke benih kerokun guru sejukan sepenter kerokun awomong tapi tak memiliki kredibilitas. Apa nyaman apa bahasa bahasa keren, memiliki kemampuan di bidang keilmuan. Orang yang tak faham menomong di situ pinter. Orang tibi dia tak faham menomong pinter. Bukan itu yang dimaksud Ki Hasyim. Tapi yang dimaksud orangnya mutafaqih betul, alim ongku, dan dia akan gamblang dalam memiliki pemahaman, memahamkan terhadap para santri. Ada satu kaidah yang mendasar dalam bahsul masail. Saya kaitkan ke laban bahsul masail. Kuncinya nak kanak ni kebisa ajalan musyawarahnya, bisa ajalan bahsul masailnya. Satu cuma kuncinya, faham. Ini yang penting. Guru sebelum menyampaikan harus faham terhadap apa yang akan disampaikan. Sedeti masalah ni kemen beda guru ingin menyampaikan sesuatu yang dia sendiri tidak paham. Ada kan? Bagaimana kasusnya itu? Berarti cuma nyomot dari keterangan-keterangan di buku. Belum sempat dia fahami, belum tahqiq pada dirinya, dia membaca dulu, bahkan menghafal, kemudian disampaikan. Dan kadang-kadang muskil kalaban keterangan tibi kadang. Nama bisa dah iya, aban tibi tak nerima, ya karena itu. Maka ben bagi kula tibi, guru itu sebelum mengajar wajib mutolaah memang. Maka lepenter enggak napa sebelum ngajar wajib mutolaah. Buka boleh gitu bah. Takut keberak ke timur. Maksud keberak ke timur, maksud musannif keberak ternyata nerang lagi ke timur. Aja kan tak sesuai bi karep musannif jadinya. Ki kan tak sesuai ben karep musannif ngocak orang-orang yang mendengar. Keterangan kasane mak bek nyeleneh ya. Kitab apa? Oh kitab riyo loh. Tak mapan kitab berarti bek sesat ya. Saya sesat sengajar kena. Yang dijelek-jelekkan siapa? Musannifnya. Ini penting untuk ada boleh. Untuk kulah, untuk panjenengan juga yang menjadi calon para guru. Kudu faham sebelum menyampaikan apa yang kamu faham.
wa kana ahsana ta'liman wa ajwada tafhiman. Fa'am ba'dis salaf, ada satu riwayat dari sebagian ulama salaf, hadal ilmu dinun, ilmu agama ini merupakan agama, ilmu ini adalah agama. Fanduru amman ta'khuduna dinakum, maka pandanglah dan lihatlah dari siapa kalian itu akan mengambil agama kalian. Paham maksudnya lagi? Agama, ilmu yang kita ambil nanti itu akan menjadi dasar daripada agama kita. Maka kita harus memandang siapa guru yang akan kita ambil ilmunya. Karena itu menentukan nasib kepada kuluban panjenengan. Sampeyan pernah ingat enggak? Di kitab Ta'lim ada satu keterangan, kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam. Setiap anak yang dilahirkan itu nanti akan dilahirkan dalam keadaan fitratil Islam. Secara fitrahnya dia itu Islam. Hanya saja karena sing ngajar saadidik sing ngepolong ni kering sepo se Yahudi, maka ketika dewasa menjadi Yahudi. Karena saya ngepolong orang Nasrani, saya ngajar ben adidik orang Nasrani, maka ketika besar menjadi Nasrani. Begitu pula ilmu. Empian belajar ilmu agama ke orang seberaliran Wahabi, maka sampean dipastikan ajaran Islamnya ngikutin akidah Wahabiyah. Wahabi. Tapi man sampean montut ilmu nikah dari ulama ahli sunnati wal jamaah, maka paham yang akan kamu anut nanti adalah ahlu sunnati wal jamaah. Tergantung gurunya. Wasani yajtahidu ayyakuna syaikhu